Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran etika profesi dengan Ibu Liza. Untuk anak-anak kelas 10 akuntansi ya, hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab 7 tentang penyakit akibat kerja. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini 3.7.1 mengklasifikasikan penyakit akibat kerja, lalu ada menganalisis penyakit akibat kerja dan penanganannya, lalu mengumpulkan informasi tentang penyakit akibat kerja dan penanganannya, dan terakhir kita mengamati pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari tentang apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa timbul dari kerja itu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas bab 6 tentang kesehatan di lingkungan kerja. Nah, itu berarti kan lingkungan kerja yang seperti apa yang sehat, ya, yang bisa mungkin bisa menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang penyakit akibat kerja. Dalam bab 7 ini terdiri menjadi dua subbab ya. Subbab yang A itu tentang sekilas tentang penyakit akibat kerja. Di sini ada dua materi, ada pajanan berbahaya dan mengklasifikasikan penyakit akibat kerja. Lalu untuk subbab yang B ada materinya tentang penyakit akibat kerja dan penanganannya. Nah, ini terdiri menjadi 4 materi ya. Yang pertama ada penyakit akibat kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, lalu perawatan dan pengobatan, dan terakhir ada diagnosis penyakit akibat kerja. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang A, yaitu sekilas tentang penyakit akibat kerja. Oke, kita masuk yang pertama, A, sekilas tentang penyakit akibat kerja, di mana penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Dalam melakukan pekerjaan apapun, sebenarnya kita beresiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Oleh karena itu, penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Nah, menurut keputusan Presiden nomor 22 tahun 1993 tertanggal 27 Februari 1993, penyakit yang timbul akibat hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Nah, ini terdapat pada pasal 1. Keputusan Presiden tersebut melampirkan daftar penyakit yang diantaranya yang berkaitan dengan pulmonologi termasuk pneumokoniosis dan silikotuberkulosis, penyakit paru dan saluran nafas akibat debu logam keras, penyakit paru dan saluran nafas akibat debu kapas, Fals, Hennep, dan sisal atau bisinosis, lalu ada asma akibat kerja dan alveolitis alergika. Ya, di sini banyak istilah medis ya anak-anak semuanya ya. Lalu di pasal 2, keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa mereka yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak memperoleh jaminan kecelakaan kerja. Di mana merujuk pada Kepres itu di Undang-Undang RI nomor 3 tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja, pasal 1-nya menyatakan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Jadi kecelakaan kerja ini bukan hanya dalam konteks dalam hubungan kerja saja atau lingkungan kerja, tapi ketika para pekerja yang sedang berangkat dari rumah menuju kantornya ataupun pulang dari kantor menuju rumahnya, apabila terjadi kecelakaan maka itu masuk dalam kecelakaan kerja yang diatur dalam jaminan sosial tenaga kerja. Lalu kita masuk yang pertama, penyakit akibat kerja atau kita singkat dengan PAK ya. Ini berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, lalu penyakit akibat kerja dan penyakit yang mengenai populasi kerja. Oke, di sini adalah PAK ini dalam hal ini ada 3 jenisnya ini dia ya. Lalu kita masuk yang pertama, pajanan berbahaya. Ya, nah mengutip dari sumber Cherry tahun 1999 ya, an occupational disease may be defined simple as one of these cause or made worse by exposure at work. Nah, di sini menggambarkan bahwa secara sederhana sesuatu yang disebabkan atau diperburuk oleh pajanan di tempat kerja.
Ya, jadi apa sih sebenarnya pajanan tempat kerja itu? Lalu ada salah satu sumber lagi dari Workplace Safety and Insurance Board. Di sini dia mengatakan an occupational disease is health problem caused by exposure to a workplace hazard. Ya, dari definisi kedua ini bisa kita simpulkan penyakit akibat kerja itu adalah suatu masalah kesehatan yang disebabkan oleh pajanan berbahaya di tempat kerja. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dari Workplace Safety and Insurance Board ini adalah debu, gas atau asap, lalu ada suara atau kebisingan, lalu ada bahan toksik, getaran, radiasi, infeksi kuman atau dingin yang ekstrim, lalu ada tekanan udara tinggi atau rendah yang ekstrim. Nah, inilah hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya penyakit akibat kerja atau dalam hal ini termasuk dalam pajanan berbahaya. Jadi, selain dari faktor lingkungan kerja, pekerjaan, alat kerja, dan lain sebagainya, ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya PAK ya, penyakit akibat kerja. Lalu kita masuk yang kedua, klasifikasi penyakit akibat kerja. Jadi dalam melakukan tugasnya di perusahaan, seseorang atau sekelompok pekerja itu berisiko mendapatkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, WHO membedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, ini misalnya pneumokoniosis, lalu penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, ini contohnya karsinoma bronkogenik, lalu ada penyakit dengan pekerjaan, ini merupakan salah satu penyebab di antara faktor penyebab lainnya, misalnya bronkitis kronis. Lalu ada penyakit di mana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini asma ya, atau bisa kita sebut dengan sesak napas ya. Lalu beberapa jenis penyakit pneumokoniosis yang banyak kita jumpai di daerah yang memiliki banyak kegiatan industri dan teknologi. Kita lihat yang pertama, ada penyakit silikosis. Jadi penyakit silikosis ini disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas ya, yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Debu silika ini bebas banyak terdapat di pabrik besi dan baja, keramik, pengecoran beton, bengkel yang mengerjakan besi itu bisa mengikir atau menggerinda dan lain-lain. Ya, nih salah satunya contohnya pekerja di bengkel ya yang dalam hal dia mengerjakan besi ya. Misalnya orang yang membuat trali, pagar, lalu buat kanopi. Nah, ketika dia mengikis atau menggerinda besinya itu, debu-debu silika itu bisa terhirup masuk ke dalam paru-parunya. Dan debu silika yang masuk ke dalam paru-paru ini akan mengalami masa inkubasi sekitar 2-4 tahun. Penyakit ini disertai dengan sesak napas yang ada batuknya. Nah, batuknya ini seringkali tidak disertai dengan dahak ya, jadi batuk kering. Lalu pengawasan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja ini akan sangat membantu pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit akibat kerja. Oke, lalu kita masuk yang kedua, penyakit asbestosis. Penyakit asbestosis ini adalah penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Nah, asbes ini adalah campuran dari berbagai macam silikat ya. Namun yang paling utama di sini adalah magnesium silikat. Debu asbes ini banyak kita jumpai di pabrik atau industri yang menggunakan asbes, pabrik pemintalan serat asbes, pabrik beratap asbes, dan lain sebagainya. Debu asbes yang terhirup masuk ke dalam paru-paru ini akan mengakibatkan gejala sesak napas dan batuk-batuk yang disertai dengan dahak. Nah, bagi penderita yang sudah kronis itu yang sudah bahaya itu ya, ujung-ujung jarinya itu akan tampak membesar atau melebar. Nah, ketika dia melakukan pemeriksaan pada dahaknya, maka akan nampak di sana adanya debu asbes dalam dahak tersebut. Oke, lalu kita masuk yang C, penyakit bisinosis. Ya, penyakit bisinosis ini adalah penyakit pneumokoniosis yang disebabkan oleh pencemaran debu napas atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Nah, ini banyak kita jumpai di pabrik pemintalan kapas, pabrik tekstil, perusahaan dan pergudangan kapas serta pabrik atau bekerja lain yang menggunakan kapas atau tekstil ya, seperti misalnya tempat pembuatan kasur, pembuatan jok kursi dan lain sebagainya. Nah, masa inkubasinya ini cukup lama, yaitu sekitar 5 tahun. Tanda-tanda awal penyakitnya ini bisa seperti sesak napas, lalu terasa berat pada dada, dan terutama pada hari Senin, yaitu hari awal kerja ya. Secara psikis, setiap hari Senin ini pekerjanya itu akan menderita penyakit bisinosis, itu yang dia akan merasakan beban berat pada dada serta sesak napasnya. Jadi penyakit itu dia berawal dari psikis kita ya, psikis kita yang merasa tidak enak itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Oke, kita masuk D. Ini adalah penyakit antrakosis. Penyakit antrakosis ini penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu batu bara.
Nah, penyakit ini biasa dijumpai pada pekerja-pekerja batubara atau pekerja-pekerja yang banyak melibatkan penggunaan batubara. Masa inkubasinya sekitar 2-4 tahun dan sama seperti penyakit silikosis yang lainnya, ini juga ditandai dengan adanya rasa sesak napas. Dan ada penyakit beriliosis. Nah, di sini adalah udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat maupun dalam bentuk halogenida dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut dengan beriliosis. Penyakit beriliosis ini dapat timbul pada pekerja-pekerja industri yang menggunakan logam campuran berilium, tembaga, pekerja pada pabrik fluoresen, pabrik pembuatan tabung radio, dan juga pekerja pengolahan bahan penunjang industri nuklir. Nah, penyakit ini ditandai dengan gejala mudah lelah, berat badan yang menurun, dan sesak napas. Nah, oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pekerja yang terlibat pada pekerjaan yang menggunakan logam ini perlu dilaksanakan terus-menerus. Jadi, pekerja yang berhubungan dengan logam ini ya anak-anak semuanya ya harus rutin dia selalu memeriksakan kesehatannya. Oke, baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang penyakit akibat kerja. Nah, minggu depan kita akan masuk ke dalam klasifikasi penyakit akibat kerja ya, subbab yang B. Oke, baik anak-anak semuanya, thank you for your attention. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa minggu depan. Oke, bye. Thank you, goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.